kita udah sama salah satu mahasiswanya Institut Darul Quran bersama dengan Pak Rektor. Di sini ada Bapak Oding ya Pak ya? Oding, Masya Pak Oding Allah. luar biasa. Biasanya kalau kita lihat mahasiswa-mahasiswa itu fresh gitu. Ini juga masih fresh. Tapi Pak Oding ini Masya Allah, Pak Oding umurnya berapa Pak Oding? 66 Masya tahun. Allah. Sebentar lagi jadi 67. Allah. Masya Allah. Desember 67. 67 67 tahun. Pak Oding yang teratas kah umurnya? Kalau saya ngomong tertua nggak enak Pak Oding. Teratas kah umurnya Pak Oding di kampus ini? Sepertinya begitu. Sepertinya Ini kita, paling tua. Masya Allah. Kita tanya Pak Rektor dulu. Jadi Idaku ini nerima usia berapapun? Ya, beliau ini kan waktu Masya pas Allah. lagi dibangun belum selesai waktu itu. Tapi udah mulai ya Pak Oding ya. Iya, Dan beliau datang. tahun Masya 2020. Allah. Boleh nggak saya ikut kuliah? Masya Allah. Karena beliau bilang gini, selama ini yang beliau pelajari itu ilmu-ilmu dunia dan saya belum pernah belajar ilmu Al-Quran. Nah, masa nggak boleh? Ya boleh, makanya saya rektor cium tangan sama mahasiswa ini. Iya, tadi waktu ketemu Pak Oding, Pak Rektor yang cium tangan. Sama Saya Pak jadi Oding. malu. Jadi malu. Emang Pak Oding ngambil di sini jurusan apa Pak Oding? MBS, Yaitu Manajemen Ekonomi Syariah, Manajemen bisnis syariah. Bisnis Syariah. Manajemen Bisnis Syariah. Emang di dalamnya ada pelajaran Al-Quran juga? Ada. Setiap Setiap jurusan-jurusan? prodi ada. Oh, Justru gara-gara itu. Nah, gimana Pak? gimana? Kenapa Gimana, Pak kenapa Mang Oding akhirnya mau pilih di sekolah di Saya Idaku? itu ya yang menjadi motivasi saya, ibaratnya botol, saya itu botol kosong. Jadi kalau otak untuk bisa maju harus di-upgrade sepertinya Masya Allah. supaya saya bisa maju, karena saya diberikan kesempatan oleh Allah. Ini kalau ngomong suka nangis. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk hidup gitu Masya Allah. harus saya manfaatkan. Sepertinya 66 tahun nggak bisa kemana-mana lagi. Sebentar lagi saya harus pulang. Kalau ditanya oleh malaikat apa yang saya kerjakan di dunia ini, Allah. ya paling tidak saya akan mengatakan saya pernah mampir Darul Quran. Allah. Jadi saya terakhir itu pensiun dari Angkatan Laut Masya Allah. tahun 2011 Januari dengan masa kerja 30 tahun. Selama 30 tahun itu saya pernah mendapatkan Satya Lencana dari Pak SBY, Masya Allah. kesetiaan 10 tahun. Yang kedua dari Pak Habibie 20 tahun. Setelah itu saya nganggur total di rumah. Nah, selama di rumah tidak ada yang saya kerjakan kecuali saya sering ketemu hewan namanya semut hitam. Di rumah itu banyak, bahkan saya amati gitu. Saya amati terus, saya kasih makan semut itu. Ternyata semut itu hebat luar biasa. Semut itu unik, memiliki keterampilan, bisa mencari nafkah makanan. Kalau yang makanan itu tidak baik, dia tidak mau. Contohnya kalau dia ketemu kecoa yang mati disemprot, dia nggak mau. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Allah. Sampai akhirnya semut itu, kok semut itu pekerja keras gitu. Kalau dia punya ketemu makanan berat, dia menghubungi kawan-kawannya, dia bergotong royong mengambil makanan itu. Jadi setelah lama-lama begitu, saya juga tidak mengerti apa maksudnya itu. Terus saya amati lama sekali sampai bertahun-tahun. Nah akhirnya, wah semut ini hebat, kayaknya pekerja keras ya. Lalu apa yang bisa saya ambil dari contoh ini? Padahal saya sudah pensiun gitu. Jadi saya bingung juga jawabannya itu. Nah lama-lama saya masuk di Idaku tahun 2020. Saya belajar namanya Ulumul Quran dari Ustadz Lalan Salahuddin ya, Iya. salah, Master
agama. Di situ sampai saya kepada tafsir Al-Quran. Lalu saya baca di surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa Quran itu petunjuk. Petunjuk apa ya? Saya cari pada katanya petunjuk itu apa? Diketemukan ternyata petunjuk yang dimaksud oleh Allah dan surat Al-Baqarah itu petunjuk Al-Quran untuk kehidupan manusia. Ketemu di situ. Begitu ketemu, saya pelajari itu ceramah kuliahnya Bapak Lalan itu. Lama-lama kelamaan muncul di dalam hati, wah, setelah saya baca Al-Quran, belajar ekonomi syariah, bisnis syariah, manajemen, SDM, segala macam banyak. Itu sudah semester 2 banyak bukunya saya beli, saya kumpulkan. Akhirnya saya sekarang ini sudah mulai menyusun skripsi. Masya Allah. Sekarang ini Keren. judulnya itu ada sistem analisis semut hitam, Masya Allah. bangkitkan jiwa entrepreneur masyarakat jalur Quran. Keren Gitu. sekali. Judulnya. Terus saya pilih nih semut itu apa ya? Ketemu pada kata. Jadi semut itu sistem ekonomi munoroba umat Masya Tangerang. Allah. Jadi sindirannya jadi ke situ saya juga bingung itu. Dan beliau ini udah pernah kuliah S2 ya, Pak? Iya. S2. Saya itu Sebelumnya kuliah S1 jurusan pegawai negeri, Mm-mm. kemudian kuliah di STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, jurusan negara, jadi pegawai negeri. Kemudian saya kuliah di S2 di Magister Manajemen di Institut Wira Swasta Indonesia di Jakarta juga. Baru di usia senja sekarang Baru ke sini. Saya terus kerja. Terakhir pangkat saya itu ya itu lumayan karena pembina tingkat 1 4B pangkat terakhir itu, jadi pensiun saya. Nah ya karena nganggur itu Ya. saya paling tidak suka nganggur, makanya saya kata orang Sunda itu ngotek tak aja lah kayak gitu. Ngotek tak gitu. Apa yang bisa saya kerjakan ya kerjakan. Pak Oding, oke mau tanya nih, keluarganya Pak Oding ketika melihat Pak Oding di usia hampir 67 tahun, kemudian melanjut kuliah lagi, apa respon dari keluarga? Respon yang pertama sih rada-rada ya Kaget. gitu lah. Dengan kaget itu. Mau ngapain lagi lu katanya, udah tua begitu gitu. Jadi kayaknya seperti kurang pas gitu. Tapi saya jelaskan, tuh lihat tuh teman-teman, luntang lantung pensiunan kerjanya dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu, nyari kawan, sama-sama ngobrol, nongkrong. Yang lainnya ada yang sakit stroke, ada yang jadi mancing melulu. Pak Oding nongkrong sama mahasiswa, jadi jiwa muda ya Pak Oding ya? Makanya itu tadi saya Dapat ilmu. gara-gara semut. Begitu gara-gara semut, enggak kepikiran bakal jadi apa itu semut dan bakal dijadikan apa oleh saya. Setelah saya masuk tahun 2020, 10 tahun saya nganggur, baru ini Masya hanya Allah ngasih ilham ini. Masya. Coba saya teliti. Nah gitu. Sampai sekarang saya masih meneliti semut. Masih perhatiin semut? Iya. Tapi semutnya semut hitam. Masya Allah. Pak Oding mau nanya, dalam proses pembelajaran Pak Oding ketika Pak Oding menjadi mahasiswa di IDAKU, Iya. ada sebuah kejadian yang tidak pernah terlupakan nggak dari Pak Oding? Sesuatu yang Pak Oding tuh selalu ingat. Boleh kejadian apapun, boleh kejadian yang mengharukan kah, kejadian yang membuat Pak Oding merasa ini sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hidup saya kah, atau apapun? Iya, ketika ada hari pertama kumpul mahasiswa, waktu itu pembagian jaket ya, jadi di sini kan jaket alma mater. Iya. Jadi kan banyak mahasiswa suruh ngantri. Saya ada di bagian paling belakang. Masya Allah. Paling belakang itu ada anak mahasiswa, siapa namanya saya lupa lagi, itu bulak balik gitu ya. Maksudnya mau apa? Saya juga nggak tahu. Engkong dirinya di depan aja, ada tempat saya. Dia memang Masya paling depan. Allah.
engkong di sana, biar saya di sini gantiin. Masya Allah, baiknya. Jadi, wah, saya bilang, anak Baiknya. hebat ini, Masya Allah. hebat ini anak, bisa begitu. Saya Masya Allah. itu Masya Allah. Itu siapa anak itu? Itu calon istrinya itu. Masya Allah. Tuh beruntung banget tuh. Masya Allah. itu, jadi ada yang gitu tuh. Masya Allah. Terus anak itu nempel terus sama saya, nempel sama ayah, masuk ke masjid, nempel terus. Itu. Baktinya anak itu. Masya Iya, Allah. itu. Yang kedua kelihatannya di idaku beda deh dengan di luar. Bedanya apa, Pak Oding? Dengan di luar seperti ya, di luaran ya, beda. Jadi idaku itu keislamannya nempel gitu, begitu menghormati orang gitu. Masya Allah. Jadi saya malah jadi betah gitu, jadi betah. Cuman saya hanya bisa belajar dari jauh, sama sekarang ini kan belum bisa ketemu teman-teman yang mana dan lain-lain. Ya, karena kelihatannya mereka juga masih menjaga jarak dan lain-lain. Malah saya nggak ada pikiran lain kecuali saya cuma mau mampir, Masya mau Allah. mampir. Lainnya setelah itu saya nggak tahu. Biar Allah aja yang menentukan. Gitu. Nah, kalau ibu tanya mengenai sesuatu yang istimewa, nah ini apalagi Pak Rektor ketemu saya suka cium tangan, saya malu. Saya malu kenapa? Nggak pantas saya mau diperlakukan begitu. Maaf ya, maaf. Nggak apa-apa, Pak. Masya Allah. Masya Allah. kita sendiri terharu dengan semangat beliau yang luar biasa ya. Maksudnya di usia yang udah lebih dari 60, hampir 67. Kemudian datang ke sini saya juga kaget, Bapak ada niat apa? Saya pengen belajar. Saya sendiri juga kaget waktu pas beliau daftar ya, benar-benar daftar jadi mahasiswa dan aktif gitu. Karena sekarang pandemi, jadi agak dibatasin kan, dan harus online ya. Jadi nggak ketemu di awal-awal dulu ya. Saya tuh pengen cerita, tapi kalau saya cerita saya takut nangis nih, karena saya teringat kisah papa saya juga, Pak. Jadi papa saya itu, beliau kan yatim, papa saya qadarullahnya wafat 3 minggu yang lalu, Pak. Tadi saya dari ziarah dari makam papa. Jadi papa itu kan memang beliau itu yatim piatu, dan kemudian beliau lulusan SMA. Lulusan SMA. Ketika saya kelas 6 SD, papa saya memutuskan untuk kuliah lagi, Pak. Kemudian saya tanya, ngapain sih Pak kuliah? Udah berumur kuliah terus ngapain? Kuliah S1 maksudnya ya, pada saat itu karena beliau baru lulus SMA. Jadi beliau bilang supaya anak-anaknya papa melihat bahwa papa semangat dalam menuntut ilmu, supaya anak keturunan melihat di usia berapapun gak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi ketika melihat Pak Oding bercerita seperti ini, saya jadi teringat. Ya? Masya Allah. Saya itu kuliah sampai S2, pelajaran agamanya sedikit sekali. Masya Allah. Malah sekarang Ustadz, mohon maaf, itu skripsi saya tentang semut hitam itu saya membutuhkan semacam laboratorium, saya membutuhkan alat pembesar untuk saya teliti lebih lanjut. Saya sedang kontak dengan Universitas Pasundan di Bandung. Saya mau masuk ke S3. Masya Allah. Pak Oding, kan di YouTube ini yang nonton juga ada orang tua dan anak-anak muda maksudnya. Saya ingin Pak Oding memberikan pesan-pesan karena banyak sekali orang-orang yang sudah berumur di luar sana mau belajar malu, Pak Oding. Kemarin saya baru datang ke salah satu tempat ngaji lah, gratis tuh tempat ngaji teman kuliah. Teman saya mengatakan, kita nih buka gratis loh Mbak Oki. Yang ramai itu anak-anak kecil, ibu-ibunya sama sekali nggak mau belajar. Kenapa? Ibu-ibunya malu katanya. Karena baru belajar Iqra gitu, malu. Nah, mungkin Pak Oding bisa memberikan pesan untuk orang-orang di luar sana supaya walaupun sudah berusia tetap semangat belajar dan nggak merasa malu mungkin Pak Oding. Silakan Pak Oding, ada pesan-pesan nggak? Ya, pesannya apa ya? Ya, manfaatkan umur sedapat mungkin. Walaupun kita sudah tua, tidak apa-apa. Justru malah kita jadi dihormatin sama anak-anak itu. Gitu. Seperti contoh tadi itu,
Saya paling belakang, itu si anak itu bolak balik, Wan, engkong di depan aja, tempat saya itu bukan tempat orang lain, saya duduk dirinya di depan. Masya Allah, engkong baiknya. kesana, saya kesini kena. Waduh, ini anak istimewa juga. Siapakah anak itu? Saya kagum sama kamu. Masya Kita Allah. wawancarai Mau, episode emang selanjutnya. ada? Emang ada anaknya? Ada dong. Ada, kalau saya ketemu sih mungkin ada temannya juga, dua orang loh. Masya Allah, Masya Ada dua Allah, orang. Masya Allah. Nah, kalau untuk anak-anak muda Poding, ini Pak Rektor kita lagi terkena cahaya matahari. Panas banget. Vitamin D Pak Rektor, nggak apa-apa ya? Vitamin D, iya, iya. Nah, apa kita mau geser dulu? Nggak apa-apa. Mau Nggak geser apa-apa, mau berjemur? Mau geser ya, geser ya. Nah, setelah kita ganti posisi karena Pak Rektor ini kepanasan sama matahari. Allah kasih cahaya, Bang. Nah, sekarang Poding, ini anak-anak muda di luar sana harusnya yang nonton ini merasa merasa malu ya kalau kita masih bahasa anak-anak muda tuh belajar. Huh? Nggak mau belajar, Nggak mau belajar, atau bahasa anak-anak muda tuh kaum rebahan, Iya. kerjanya nonton drama Korea. Pak, anak-anak muda ya, siapa di sini nonton drama Korea nih? Ya, yang berjam-jam, yang nggak mau melakukan apapun. Lihat Poding sebagai contoh betapa beliau memanfaatkan waktunya untuk sungguh-sungguh belajar. Dan ada pesan dari Poding mungkin untuk anak-anak muda di luar sana yang masih males-malesan untuk kuliah, Poding, yang masih males-malesan untuk belajar. Ya, Indonesia itu milik kita. Indonesia milik kita. Aduh, Masya Allahu Allah. Bismillah. Allah. Kalau bukan kita, siapa yang akan bertanggung jawab ke depan? Kobarkan Allah. semangat belajar Allahu Akbar. Siap. demi Indonesia. Bapak Presiden yang sekarang itu keluarganya dari mana kita sudah tahu, tapi jadi presiden sekarang hebat, luar biasa. Kalau nggak salah beliau itu anak dari tukang kayu, apa iya? Ya. Tapi jadi presiden, coba. Lalu kita mau jadi apa? Harus hebat. Terlebih lagi di masa corona itu. Maju terus, pantang mundur. Allah. Terima kasih. Masya Allah. Baik, Poding, sebelum kita resume perkataan dari Poding, dari Pak Rektor dulu nih pesan-pesan untuk mereka-mereka di luar sana yang masih malas-malas belajar, yang masih nggak sungguh-sungguh manfaatkan masa mudanya. Ini Pak Rektor ya sudah menjadi orang yang luar biasa karena sejak mudanya juga bergerak. Tapi kalau kaum rebahan ya jadi penonton keberhasilan orang yang nggak akan jadi apa-apa gitu. Mungkin bisa memberikan pesan untuk teman-teman di luar sana supaya semangat bergerak atau semangat belajar atau semangat apapun di usia muda. Silakan Pak Rektor. Ya, baik. Saya sendiri hari ini kisah yang banyak dari Pak Oding baru tahu juga. Masya Allah. Saya nggak terlalu banyak tahu, tapi di awal-awal motivasinya beliau saya menangkap. Bahwa kemudian sampai hari ini ternyata sampai beliau mau daftar S3, itu keinginan yang luar biasa di usia yang sudah 66 menjelang 67. Artinya beliau sendiri sudah memahami sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nanti Allah bertanya, malaikat bertanya, apa yang kamu lakukan? Sedang belajar. Belajar yang juga belajar Al-Qur'an. Wah, Masya Allah, ini mudah-mudahan jadi tiket menuju surga. Maka bismillah, mudah-mudahan kita semuanya, apalagi yang masih muda-muda, teruslah belajar melalui apa saja, melalui jalur apa saja, melalui media apa saja. Dan insya Allah masa depan Indonesia itu ada di tangan teman-teman semuanya, ada di tangan kalian semuanya. Maka pembelajaran hari ini, kesulitan hari ini, kesusahan hari ini akan menjadi kebahagiaan nanti. Insya Allah kesusahan kita, beratnya hari ini untuk belajar, maka akan menjadi menyiapkan kebahagiaan kita di masa depan, insya Allah. Ya, Masya Allah. Wah, saya belajar banyak banget ya pagi-pagi ini. Menggetarkan hati. Saya jadi ikutan nangis nih gara-gara Pak Oding.
Karena Pak Oding jadi Saya nggak ninjek ya. karena Pak Oding jadi gini, dia jadi bergetar nih hati saya. Jadi maaf ya teman-teman sekalian ya, kalau harusnya tuh host tuh stabil tuh. Biasanya host tuh harus stabil karena dia harus membawa acara. Tapi kalau saya ini agak-agak nggak profesional ya, jadi agak-agak mudah mewek gitu. Jadi hari ini Pak Oding mengajarkan pada kita banyak sekali teman-teman, khususnya teman-teman yang muda-muda dan juga yang sudah berumur. Kita malu harusnya dengan Pak Oding. Pak Oding mengajarkan yang pertama adalah persiapan menuju kematian. Jadi kita ingat bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya ketika ada seorang Ansor yang bertanya, ya Rasul, yang paling baik itu siapa? Rasul menjawab, yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya, kemudian yang paling pintar adalah mereka yang mempersiapkan bekal kematian. Ingat kematian dan mempersiapkan bekal kematian. Pak Oding mengajarkan pada kita pada hari ini untuk mempersiapkan bekal kematian kita. Salah satunya adalah dengan mengisi waktu kita dengan hal-hal bermanfaat, dan Pak Oding memilih hal-hal bermanfaat yang diisi oleh beliau adalah menuntut ilmu. Pak Oding mengajarkan kepada kita persiapan menuju kematian. Pak Oding mengajarkan kita untuk semangat belajar. Pak Oding mengajarkan cinta ilmu, cinta agama, cinta Allah, cinta bangsa. Itu Pak Oding hari ini mengajarkan pada kita. Pak Oding mengajarkan tentang ketawaduan, karena kalau orang sombong nggak mungkin mau belajar. Tapi beliau tadi mengatakan perumpamaannya sebagai botol yang kosong, artinya beliau mengosongkan dirinya dengan tawadu, dengan rendah hati. Beliau mau belajar bersama dengan anak-anak muda lainnya, padahal beliau sudah kuliah sebelumnya, beliau punya jabatan yang bagus sebelumnya, beliau adalah seorang pengabdi bagi bangsa ini sebelumnya. Tapi dengan ketawaduan beliau, akhirnya beliau mengosongkan diri beliau untuk mendapatkan ilmu. Jadi itu yang perlu kita miliki. Kalau diri kita sombong, maka nggak akan pernah mau kita belajar. Pak Oding mengajarkan tentang ketawaduan. Pak Oding juga mengajarkan tentang cinta agama, cinta kepada Allah SWT dengan memanfaatkan masa yang ada sekarang untuk sungguh-sungguh belajar agama. Pak Oding mengajarkan kita untuk cinta bangsa. Ini juga yang menggetarkan hati saya, teman-teman sekalian, bahwa saya yakin Pak Rektor Anwar Sani dan juga teman-teman dimanapun berada, termasuk lembaga Maskal Huffaz, apapun lembaga-lembaga pendidikan itu, tujuannya salah satunya yang paling besar adalah untuk mencetak anak bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa, supaya bangsa ini diisi oleh orang-orang yang baik ya Pak Oding ya, orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang cinta Quran. Kalau ada cinta Quran, dia nggak zalim, dia nggak jahat, dia nggak curang, maka bangsa ini akan makmur, bangsa ini akan adil, bangsa ini akan damai karena diisi oleh orang-orang yang cinta Quran, cinta Allah, cinta agama, dan mempersiapkan bekal kematian. Jadi nggak mungkin aneh-aneh untuk melakukan hal-hal kecurangan. Hari ini belajar banyak teman-teman sekalian. Semoga tayangan ini bermanfaat. Kita doakan Pak Oding selalu sehat ya Pak Oding ya. Makasih nasihat kehidupannya Pak Oding. Saya berterima kasih kepada Allah SWT dipertemukan dengan Pak Oding yang menggetarkan hati saya pada hari ini. Dan semoga Pak Oding Allah panjangkan umur dan umur yang berkah insya Allah. Institut Darul Quran yang dibangun dengan dasar perjuangan, dan visi misinya salah satunya pastinya adalah mencetak generasi-generasi Quran insya Allah. Kita doakan semoga Institut Darul Quran terus maju, mahasiswa-mahasiswinya banyak, mereka yang cerdas akademis tapi juga cerdas spiritual insya Allah, di bawah bimbingan dan di bawah kepemimpinan dari Pak Rektor Anwar Sani insya Allah. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Oding. Terima kasih sudah menonton jalan-jalan kita di Institut Darul Quran pagi ini. Dan insya Allah kita bertemu di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.